Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak Al-Azan yang dirahmati Allah. Hari ini kita kembali hadir di pembelajaran secara daring. Nanti saya akan sedikit menjelaskan 10 menit saja ya. Setelah itu saya kasih kesempatan kepada kalian. Nanti saya jadikan 5 kelompok ya. Jadi satu kelompok bisa 6 orang itu. Hari ini kita akan identifikasi dan mempresentasikan ya per kelompok. Jadi nanti bisa ditulis di bukunya ya. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan terkait dampak negatif dan positif dari modernisasi di lingkungan masyarakat luas. Jadi nanti saya kasih suatu masalah yang ada dari gambar gitu ya. Jadi nanti kalian kelompok identifikasi, tulis apa saja yang nanti perlu dibahas di kelompok kalian. Ya, waktunya panjang ya. Jadi kalau selama ini mungkin Pak Rudi lebih banyak bicara, ceramah. Nah, hari ini yang akan lebih banyak berinteraksi adalah kalian, begitu ya. Untuk itu di awal kemarin kita sudah sempat membahas tentang, sebenarnya ini materi terakhir ya Ananda ya. Jadi materi Ananda terakhir sebelum ujian sekolah ya, ujian satuan pendidikan nanti. Ini materi terakhir IPS, yang kurang kita di IPA ya. Di IPA masih agak banyak, tapi insya Allah dalam pekan ini akan dibagikan buku detik-detik sama modul ya. Jadi nanti kita akan itu jadi pegangan buat kalian. Minggu kemarin kita sempat bahas tentang perubahan sosial ya. Jadi yang dulu pakai mesin tik sekarang sudah pakai komputer. Nah itu nanti kalian akan identifikasi kira-kira dampaknya apa. Dampak positif, dampak yang baik apa buat manusia. Kemudian dampak kurangnya apa, pasti ada kekurangan. Kalau pakai komputer saya malah main game Pak tiap hari Pak. Kalau mesin ketik gak ada layarnya Pak, jadi masih manual gitu. Nanti kita bahas seperti itu. Baik, Mbak Atta ini baru hadir ya Mbak Atta ya. Kemana tadi pagi Pak Riri sudah, oke. Ini sudah 30, kurang 3 berarti. Kira-kira siapa yang gak hadir hari ini adalah Bilkis. Kemudian coba Solihah tadi di grupnya udah ada Bilkis ya. Bilkis udah ada ya. Mas Dani ada Mas Dani? Ada. Ada ya Mas Dani? Mana? Ada. Oh ada Mas Dani. Tapi videonya nggak dinyalakan. Di mana Mas? Namanya Mas Dani. Udah ada. Jo yang ada. Jo itu ini ya yang ada Jo. Baik, saya izin untuk share screen-nya kepada kalian. Tolong disiapkan buku catatannya. Kita tidak akan mencatat ya, tapi kalian nanti akan menuliskan siapa yang akan mempresentasikan, apa yang akan dibahas di presentasi itu. Setiap kelompok nanti saya kasih waktu sekitar 5 menit ya, tidak terlalu banyak karena ini materinya sih sedikit, nanti permasalahannya sedikit. Kita sampai sini ya. Share screen Pak Rudi kelihatan ya? Kelihatan. Nggak kelihatan Mas itu? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke, kalau kelihatan ini. Nah kemarin kan perubahan sosialnya itu ada erat hubungannya dengan yang namanya modernisasi. Nah, begitu. Saya sudah bilang tadi bahwa sekarang yang banyak ceramah adalah kalian ya. Jadi ustadznya itu kalian. Saya ini makmum gitu ya. Saya tanya satu-satu. Atau nggak usah ditanya. Kira-kira modernisasi
itu apa menurut kalian sepengetahuan kalian saja? Modernisasi. Katanya kata serapan ya, modern ya. Itu bahasa Inggris ya. Kalau kalian belajar bisa sama Bu Cori, modern, traditional and modern. Itu ya. Kalau mengucapkan bahasa Inggris ya. Nah, sekarang kata serapan ini adalah modernisasi, ada imbuhan sasi ya, modern dari kata modern, guys. Dari Tito. Apa tuh kira kita modern itu tuh? Sepeda motor bebek lawas sama sepeda motor NMAX yang sekarang. Berarti sepeda motor NMAX lebih modern. Apa itu kira-kira? Itu Paras. Canggih. Saya tulis ya. Yang ngomong tadi siapa ya, Mas Faras ya? Kok gak ada suaranya? Kok ada orangnya? Husky. Nah, kalau ngomong katakan Mas Hasbi ya, seperti peraturan awal dulu ya. Iya, Pak. Apa Ras? Canggih. Kira-kira ada perubahan di situ. Apa itu kira-kira? Apa modern itu? Perubahan teknologi. Berubah. Lah Ultraman Ras berubah. Perubahan sosial yang direncanakan. Kita tidak bicara modernisasi dalam beberapa bidang ya. Kita hanya bicara istilah modernisasi, modernisasi, canggih, berubah. Sudah benar ini, canggih, pasti canggih ya. Teknologi pasti canggih. Berubah. Mudah. Oke, bagus. Itu siapa yang bilang tadi? Saya. Nanti saya kirimkan sesuatu ke rumahnya ya, yang jawab ya. Saya minta bergerak gak Bapak? Saya kirimkan cinta ya nanti. Berkembang, Pak. Berkembang. Ini ada hubungannya dengan IPA ini kayaknya, berkembang biakan ini. Lagi, canggih, berubah, mudah, berkembang. Ini pernah kita ya pembelajaran seperti ini ya. Jadi nanti bahasa kalian itu akan menjadi sebuah pengertian dari modernisasi. Canggih, berubah, mudah, berkembang. Cukup kayaknya ya. Susah. Susah kayaknya tidak masuk Mas Haikal. Namanya mudah, Pak. Lah iya Mas, kalau misalkan dulu pakai surat mau ngirim ke orang tua, kantor pos. Terus sekarang SMS. pakai HP, masuk susah. Oh ya mudah, Pak. Lah gak ngerti ABCD, gak ngerti ABCD adekku. Yang lain, Soli, sah, kata. Hemat waktu. Hemat. Aduh, hemat ya. Menghabiskan uang. Kira-kira dengan modernisasi ini hemat atau gimana? Hemat dalam hemat tertentu ya, hemat waktu saja mungkin ya, atau hemat efisiensi pengerjaan gitu ya. Kalau hemat ekonomi enggak ya kayaknya, karena kalau kita beli pensil sama beli HP itu lebih mahal beli HP ya. Tapi hemat sudah betul. Nah, kayaknya cukup 6 saja, 5 saja. Jadi bisa disimpulkan bahwa siapa yang bisa nyimpulkan? Soliha belum bersuara, suaranya Soliha masih malu-malu kucing Anggora. Ayo Soliha yang dirahmati Allah. Astagfirullahaladzim. Soliha. Sol. Saya tunjuk Adel. Modernisasi adalah saya gabung ya punya. Oke, Mbak Aisyah. Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari satu perubahan. Bentar. Tadi masih rame suaranya anak kecil. Kurang keras, kurang jelas Mbak Aisyah. Proses modernisasi adalah transformasi dari suatu
informasi Lama menjadi baru. dari lama menjadi baru. Oke, benar ya, sesuai ini ya. Jadi modernisasi adalah suatu proses ya perubahan dari kata Mbak Isa dari lama menjadi baru, lebih canggih, ya mudah, ya selalu berkembang dan dapat menghemat pekerjaan dan efisiensi. Saya tambah efisiensi. Tahu efisiensi? Efisiensi itu maksudnya dengan kondisi tertentu waktunya lebih bermanfaat dan lebih lebih tidak memerlukan waktu yang banyak ya. Contoh kayak dulu nulis surat pakai ballpoint itu butuh waktu lama ya. Ternyata sudah ada HP 1 menit, udah sampai 1 menit. Kalian jawab, Assalamualaikum, Mas Haikal, kamu di rumah tak? Saya mau ke sana, mau jenguk saudara misalkan. Nah itu sudah sampai berapa detik saja. Itu efisiensi, jadi menghemat waktu agar lebih bermanfaat. Itu kita masih bicara positif ya. Oh ternyata modern ini bagus. Nah kita belum mencari apa sebenarnya modern ini ada dampak positif negatifnya bagi kalian terutama nanti bagi kalian. Jadi modernisasi adalah ini yang kalau saya ambil dari buku ya. Kalau tadi kan pengertian kita benar apa enggak Pak? Benar. Jadi kalau ada soal nanti suruh memakai bahasa kalian sendiri, pakailah bahasa kalian. Ya. Pak saya ngopi paste di Google Pak sampai alamat www. ininya saya hapus Pak. Nanti jangan ya. Kalau bisa pakai bahasa kalian sendiri. Jadi modernisasi adalah proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat yang modern. Jadi gitu. Jadi modernisasi ini dapat diartikan perubahan juga. Berarti kita sudah benar tadi ya. Perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Jadi modernisasi masyarakatnya yang sedang memperbarui dirinya berusaha menjadi manusia yang modern. Intinya memanfaatkan kondisi yang ada. Jadi sumber daya manusianya canggih, Mas. Ya, semakin canggih ke belakangnya. Kalau dulu kita naik naik kapal laut untuk menyeberangi antar pulau, kita mau ke pulau satu dengan pulau lain kita naik kapal laut. Kalau sekarang sudah ada jembatan, ya lebih efisien, lebih mudah, ya. Dan semakin hari semakin berkembang. Ternyata jembatannya, Pak, kalau ada jembatan tidak bisa dilewati perahu besar. Sekarang lebih berkembang lagi, jembatannya bisa terbuka. Oh, buka tutup, kayak pintu ya. Gimana itu Pak? Oh, Mas Haikal tidak pernah tahu? Enggak. Kalau di Indonesia kayaknya tidak ada, Mas. Kalau di Iya, Pak. luar negeri ada. Masa tidak pernah tahu ada informasi gitu? Oh, jembatannya bisa di iklan-iklan banyak, Mas ya. Dan itu nyata ya di Hong Kong itu ada, di Tiongkok, di daerah Cina, Jepang itu ada banyak ya. Jadi ketika di jembatan itu dipakai, itu ketika tidak ada kapal besar ya. Kapal besar itu kayak kapal pesiar gitu ya. Tapi kalau kapal pesiar mau lewat dia terbelah jadi dua, terbuka. Jadi Nanti kalau ada mobil di jalannya Pak, malik gini Pak. Tidak mah ya kayak palang Kereta ada pintunya Pak. kereta. Jadi di stop dulu. Kamu katanya trek-trekan di situ, teh jumping ngono. Ya kan enggak bisa, Mas. Jadi sudah ada aturannya. Itu ya, jadi modernisasi adalah proses menuju masyarakat yang modern. Masyarakat modern ini banyak, nanti ada berbagai bidang. Tidak hanya bidang pertanian misalkan. Dulu sapi sekarang diganti mesin. Ya. Dulu kerbau sekarang diganti mesin. Ya. Lupa kalau suatu saat semua pekerjaan dialih fungsikan oleh mesin, Pak. Bayangkan kalau semua pekerjaan dialih fungsikan oleh mesin.
siapa tahu nanti pendidikan genok guru. Onoknya guru mesin. Jadi belajar ambil mesin. Nah, tapi kalau kalian tahu, pepatah tua mengatakan itu bahwa guru terbaik adalah pengalaman. Jadi pengalaman dengan sesama manusianya. Jadi siswa dengan guru. Ya. Kalian bayangkan online dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Bayangkan 6 tahun kalian online. Kira-kira seperti apa? Aduh, kalian paling broken, menjadi broken home. Ya, jadi kalian tidak sosialisasi, tidak tahu adab dengan guru seperti apa. Nah, itu beda nanti ya. Nah, itu jadi modernisasi seperti itu ya. Jadi proses menuju masyarakat yang lebih modern. Jadi masyarakat itu berusaha untuk memperbarui dirinya. Semakin hari semakin canggih. Nah, jangan jauh-jauh lah ke luar negeri. Di kita saja di lingkungan SD IT itu kita selalu berinovasi untuk modern. Contoh, kalian dulu kan sekolah gubuk, sekolah triplek. Itu masih tradisional itu. Itu kalau Haikal tengkar ditendang jebol itu. Ya, umpamanya Haikal dulu metal gini. Kalau itu. Ya kali ya. Ditendang jebol. Sekarang kamu tendang sampai kakimu lecet juga jebol-jebol, Mas. Karena sudah modern, sudah pakai pakai dinding misalkan. Pembelajarannya sudah tidak pakai kapur, Pak, misalkan. Sudah pakai whiteboard. Jadi sudah enak. Pembelajarannya pakai Pak, apa namanya? LCD, Pak. Kalau dulu pakai papan, Pak, saya belum. Nah, jadi sudah lebih modern. Nah, ini. Jadi modernisasi itu di berbagai bidang ya. Masyarakat itu banyak namanya. Kalau yang kita bicarakan tadi kira-kira di bidang apa? Kira-kira kita di bidang teknologi ya. Masih kurang 5 menit saya tambahi. Jadi di bidang teknologi banyak kemajuan transportasi, komunikasi, industri, mesin dan lain-lain. Nah, di masa pandemi ini rata-rata di Cina itu pegawainya kafe atau restoran itu adalah mesin ya, untuk mengurangi penyebaran COVID. Ya. Kalau kita belum punya mesin ya, ada mesin diesel. Nah, mesin untuk berjalan belum kita ya. Jadi kalian kalau suka robotik, kalau dulu sama Pak Eko ya, kalian buat sendiri tidak apa-apa. Mesin pengantar buku modul ke sekolah misalkan, jalan sendiri. Mesinnya adalah namanya sepeda motor. Kalau di bidang budaya kira-kira kalian pernah main engklek atau jangan? Egrang. Tahu kalian nggak pernah main. Kalian pernah main lompat tali pakai garet gelang? Pernah. Itu yang semakin tinggi gitu. Waduh, itu luar biasa ya. Saya cobakan di sini. Nah, ini. Pak Rudi izin ke kamar mandi. Siap. Pernah lihat? Ini kelihatan ya punya saya ya. Ya. Jadi main karet gelang itu Mas, mulai dari kaki paling bawah, dengkul, terus pinggang, terus leher, irung, meripat, kepala, sampai paling atas, sampai jinjit. Itu kalian bisa, Mas. Nah, makanya dulu itu badannya itu ramping-ramping. Kalau sekarang gemuk. Nah, Mas Faras coba. Kira-kira dengan ketinggian seperti itu kamu bisa loncat, Ras? Kalau Pak Rudi itu ya loncat pakai kursi itu, Ras. Bisa nggak? Saya nggak muncul, Pak. Nggak muncul? Ya. Coba muncul. saya sebelum. Sama aja. Nah, ini. Nah, Sudah ya? Ini ya. Ya. Ini namanya Oh, kalau di rumah saya ini namanya lompat tali ya, karena pakai tali ya. Rata-rata di semua daerah banyak ya. Kalau sekarang kalian main seperti ini, Aisyah sama Kaila main ini misal, yang kira-kira yang terjadi apa? Diguyu, Mas, kalian.
Ih, main apa itu? Nggak level, katanya Mas Lingga. Saya mainnya spinner, Pak. Muter-muter, Pak. Ini, Pak. Sniper, Pak. Ya, jadi permainan ini budaya sekarang tuh sudah jauh. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau permainan dulu itu lebih banyak kelebihannya. Satu ya, sebagai contoh, kalau main lompat tali tidak bisa main sendiri, Mas. Ya, coba kalian bayangkan main lompat tali sendiri, kamu megang sendiri, lompat sendiri, tidak bisa. Bisa Kalau Pak, kalau zaman dekat dua pohon. ya kamu temenan sama pohon. Nah, kalau sekarang main game mau sendiri mau bareng itu bisa, Mas, tapi lebih banyak sendiri. Kena koncone iku makhluk-makhluk di sekitarnya ya. Jadi kalau main game hati-hati, Mas Rijal, Mas Dani, Mas Hasbi, teman kalian ada di sekitar, ada malaikat Rokib, malaikat Atid ya. Jadi teman kalian itu, oh Rijal tanggal sakmene main game gak ngerjain tugas, Haikal jam sakmene main game, cari ini tugas apa HP ini nuk paketane. Itu teman kalian, Mas ya. Jadi setiap perbuatan itu ada tanggung jawabnya. Nah, kembali ke sini, kita ke tradisional. Pernah kalian main ini, main apa namanya itu, engklek ya kalau nggak salah ya. Nah, ini dulu saya sampai level tertinggi saya bisa, Mas. Sampai lompat terus ke berapa titik gitu saya bisa. Kalau sekarang main ini, kayak opo. Jadi mindset itu sekarang sudah tidak ada. Oh iya, saya kan dulu main itu kan ternyata itu adalah olahraga, kakinya gerak. Kalau main HP, yang gerak apanya? Tangan. Makanya nanti 6 kotak. jari. Oh, nanti senam jari, berarti jarinya sing pinter ya. Sing pinter jarinya. Ini masih ada Pak di rumah, Pak. Nanti jarinya yang kurus, kakinya yang gemuk. Oh ya opo kalian kalau kayak gitu. Jari ini kurus, kaki ini gemuk, gede. Kan kaki ini nggak pernah olahraga. Ambek meripate sipit. Ayo. Oh, sipit itu gini, Mas. Sipit itu gini, Mas. Karena sering main HP jadi sipit gini, ya kan? Jadi dampaknya pun ada positifnya, ada negatifnya. Nah, nanti kita bahas itu ya. Kira-kira dampaknya lebih ke yang positif, yang mana yang negatif. Kita kembali ke sini, bidang politik. Ini tidak terlalu kita bahas ya, karena bidang politik itu ada hubungannya dengan Indonesia, negara Indonesia. Kalau zaman dulu, kalau kalian belum lahir itu zamannya Pak Soeharto, kita belajar sejarah ya. Zamannya Pak Soeharto itu, Pak Soeharto dipilih oleh rakyatnya itu bisa berkuasa sampai bertahun-tahun, Mas. Jadi sampai 33 tahun. Gak diganti-ganti, Mas. Ya sampai rakyatnya suruh mundur gitu. Nah, sekarang 5 tahun saja cukup. 5 tahun dipilih lagi siapa, 5 tahun dipilih lagi siapa. Terus yang lagi dulu zamannya Soeharto, Mas, itu ada yang namanya kalau pendidikan itu, di zaman pendidikan itu berbeda dengan sekarang, jauh. Kalau kalian tanya bapak ibu kalian, dulu namanya bukan semester, namanya catur wulan 1, catur wulan 2. Nah, itu ada. Jadi tidak ada yang namanya gitu. Buku PPKN itu dulu bukunya kecil ya, dan itu terus menerus sampai generasi keberapa gitu. Itu zamannya Pak Rudi dulu ya. Kemudian di bidang ekonomi ya, ekonomi itu ya ada hubungannya dengan dulu tidak ada yang namanya Pak Rudi. Sebentar, Mas ya. Ada Pak Robi, saya tinggal dulu sebentar.
Apa ini? Aduh. Mohon maaf, tadi ada Pak Robi ya. Kita mulai lagi. Jadi di bidang ekonomi ini kalau zaman dulu kita itu kalau beli-beli di warung, sekarang dengan alasan lebih bersih, lebih higienis, kita belinya di mall. Nah, kalau Lingga makan di mall. Kalau dulu kita makan di warung, warteg namanya. Ya, warteg. Ya. Warung pinggir kali ada, pokoknya warung lah intinya ya. Nah, itu perubahan di bidang ekonomi. Jadi sekarang sudah ada yang namanya Alfamart. Ya, dulu udah ada Alfamart itu, adanya warung dulu pokoknya. Beli telur, Mas Tito beli telur di warung dulu. Rudi beli gula di warungnya Mak Kasri misalkan. Kalau sekarang kita beli gula di Hypermart Batos. Bawa keranjang isinya mek gula setengah kilo. Kan? Sekarang tuh sudah modern, Mas. Sekarang dulu beli-beli tidak ada yang namanya keranjang, kresek. Ya, sekarang kresekannya sudah ada namanya Alfamart, Indomaret. Ya. Warung Ternyata, Maret. jadi kalau Pak Rudi masih seneng sih beli di warung itu untuk proses jual beli atau kegiatan roda ekonominya itu terjadi di warung loh, Mas. Jadi mereka itu juga kasihan gitu loh. Kalau kita belinya di Alfamart saja, maka di warung-warung kecil itu akan kesusahan ya terkait mencari pembeli gini. Karena di situ tidak ada diskon, Mas. Ya, ada itu kayak di Hypermart beli telur seprapat diskon gratis gula setengah kilo. Kalau beli di warung enggak ada, jangan tanya, Bu, Mak, saya beli gula oleh telur enggak oleh. Di sana ada diskon. Nah, jadi itu kemodernisasi di bidang ekonomi. Jadi sekarang sudah banyak yang namanya industri ya. Kalau sekarang pabrik tahu yang manual masih ada pakai tangan. Diudek. Kalau sekarang yang banyak adalah pabrik tahu dengan menggunakan mesin. Ya, sudah banyak seperti itu. Kemudian di bidang sosial, ya sosial itu ada hubungannya dengan kelompok masyarakat. Sekarang ada yang namanya kelompok bawah dan kelompok atas, kelas menengah dan kelas atas. Karena apa? Karena pekerjaan setiap manusia berbeda. Ada yang menjadi pegawai negeri sipil misalkan bapaknya Faiz, PNS, ya. Terus ada yang bapaknya Pak Rudi ini tukang becak. Oh, itu beda itu. Tukang becak PNS. Jadi sudah ada perbedaan sosial di situ. Akibat apa? Modernisasi. Oh, sudah ada pengangkatan pegawai. Zaman dulu, Mas, ada yang namanya pengangkatan pegawai dengan tes-tes itu. Dulu kita daftar TNI atau polisi itu sudah diterima, Mas. Karena dulu kekurangan pasukan. Ya, arek-arek Surabaya dulu ketika melawan Belanda, ya, ketika melawan pasukannya Malabe itu ya. Jadi mereka ya wis sukarela ya karena mereka sudah pegang senjata ya jadi tentara. Kalau sekarang harus tes
tes fisik, tingginya harus bagus, badannya harus six pack. Kalau one pack nggak boleh ya, six pack, six berarti 6, six, nggak boleh one pack. Terus matanya nggak boleh minus, nah, hati-hati yang kocomotoan nggak boleh. Ya kayak Pak Rudi ini sebenarnya nggak boleh ya. Langsung gugur nggak boleh. Nah itu jadi ada perbedaan itu ya, kelas menengah, kelas atas, apalagi kelas bawah. Kalau kalian tahu pemukiman kumuh di Jakarta itu kelas bawah Mas ya. Jadi rumahnya itu hanya beberapa petak Mas, kecil. Ambek di burine ono uangan sing mau mambu. Nah itu jadi perbedaan itu. Kemudian yang terakhir bidang pendidikan tadi ya sudah sempat saya jelaskan perubahan di bagian sarana pendidikan. Jadi kalian sudah ada teknologi sekarang sudah bagus ya. Kalau zaman dulu pakai kapur. Jadi kalau kayak saya nulis dulu, ayo Rudi tuliskan pengertian modernisasi. Itu saya sambil batuk biasanya Mas, sambil wahing. Hacim. Karena kapur itu kalau masuk ke hidung itu kayak bumbu dapur masuk ke hidung. Ya, hacim gitu. Iya. Alhamdulillah, yarhamukallah. Jadi setiap nulis alhamdulillah, yarhamukallah. Alhamdulillah, yarhamukallah. Gitu. Wahing setiap nulis. Kalau sekarang. Terus setelah nulis, kan putih itu. Tangan saya putih. Terus saya main wajah. Akhirnya ketika sudah selesai istirahat sekolah, ada orang gila. Karena wajah saya putih semua. Gitu dulu. Jadi itu menjadi masa-masa di mana di situ sarana pendidikan masih sangat kurang. Nah, sekarang sudah bagus itu. Kemudian yang sekarang juga media belajarnya banyak. Bayangkan kalau zaman dulu ada corona, terus tidak punya laptop, tidak punya HP dulu HP tinot itu. Nah, yang bunyinya tinot. Nah, itu. Bayangkan kalau dulu ada corona, nggak belajar Mas. Lah gimana caranya? Tugas melalui SMS satu-satu. Kalau sekarang ada WhatsApp yang bisa grup. Ya, kalau zaman dulu nggak ada. Dulu ada grup. Terus nggak ada dulu. HP Tinot itu satu SMS satu-satu. Muridnya 56 berarti SMS satu-satu. Itu pun kalau masuk SMS-nya. Kalau punyanya siapa Haikal nenok pulsae. Ya, kan gitu. Nah, jadi itu bidang berbagai bidang modernisasi di masyarakat ya, jadi banyak. Kemudian ini dampaknya, dampak positifnya pertama pastinya peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tahu IPTEK ya? Jadi kalau ada soal di situ nanti ada IPTEK itu singkatannya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi perkembangan itu berkembang mulai dari yang tradisional menjadi yang modern. Ya, perubahan nilai dan sikap ke arah positif. Ya, itu bisa dilihat dari beberapa saja ya. Jadi perubahan nilai moral, nilai etika, adab, sikap ke arah yang lebih positif. Ya, tentunya. Pak, ada yang negatif, Pak, sikapnya ada. Nanti kita bahas. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi, itu tadi ya. Pekerjaan individu atau kelompok. Oh, dengan memakai mesin saya lebih cepat kerjanya. Pendidikan dengan metode belajar dan sarana yang lebih maju. Ya, jadi itu positifnya. Kemudian tingkat kehidupan yang lebih baik. Ya, dengan adanya modernisasi diharapkan masyarakat itu lebih baik. Kemudian dampak negatifnya apa? Pola hidup konsumtif pada masyarakat. Artinya apa? Konsumtif. Konsumtif ini pola hidup yang tidak berlebihan. Bukan berlebihan. Harusnya kan seimbang, produksi, distribusi, konsumsi. Tapi ini di masyarakat karena sudah modern lebih banyak yang konsumsi. Jadi dia lebih banyak memakai saja, tidak berinovasi untuk membuat. Alah kate mangan pohong gitu. Alah apa tuku pohong? Beli pohong goreng di beji ada. Nah, dia sudah berpikiran seperti itu. Oh, sudah ada, sekarang ada pohong keju ya. Dulu udah ada yang namanya pohong keju, Mas. Pohong itu direbus orang tua kalian sendiri terus dimakan. Tak ada yang namanya pohong keju, barbecue, rasa sate goreng. Waduh, itu udah ada. Sate goreng. Nah, kalau sekarang sudah berasa-rasa itu ya. Pola hidupnya sudah konsumtif. Kayaknya misalkan perubahan teknologi. Dulu sepeda motor
saya punya sepeda motor Supra X misalkan. Tahu Supra X ya? Moro keluar sepeda motor Ninja, Mas. Aduh, kepengen Ninja. Beli lagi dia. Nggak mungkin dia, aduh, saya pengen buat sepeda motor Ninja. Ada seperti itu, ada, tapi hanya sebagian. Ya, jadi pola hidupnya orang ini malah lebih banyak memakai. Ya, memakai dengan perkembangan teknologi ini. Harusnya kan seimbang, ada produksi, distribusi, konsumsi. Jadi harus seimbang. Nah, kalau sekarang lebih banyak mengkonsumsi tempe, tapi yang buat tempe geno. Akhirnya sekarang kan tempe mahal. Oh, karena raginya juga mahal misalkan. Kedelainya mahal misalkan. Pergeseran nilai-nilai kebudayaan. Nah, seperti yang baru dibilang tadi bahwa tradisional dan permainan tradisional dan modern itu perubahan. Sikap individualistik. Nah, ini pada kalian ini contohnya kalian ya. Main game itu lebih mementingkan sikap individual atau diri sendiri daripada orang lain. Kalau main lompat tali, kita harus bersikap sosial antara yang satu dengan yang lain. Kalau nggak kompak, kita nggak menang. Oh, itu bedanya ya. Kesenjangan sosial artinya perbedaan strata tadi ya. Jadi ada yang golongan menengah, golongan ke atas, ada yang miskin, ada yang kaya. Lebih banyak yang kaya, lebih banyak yang miskin, misalkan seperti itu. Perkembangan teknologi yang disalahgunakan. Kalau HP harusnya dengan kecanggihannya kita pakai dengan sesuai dengan manfaatnya. Oh, ternyata dipakai yang lain-lain. Nonton trek-trekan misalkan di HP, itu kan penyalahgunaan. Gaya hidup kebarat-baratan, karena rata-rata perkembangan di modernisasi di Indonesia ini rata-rata itu dari barat. Barat artinya di dunia Eropa atau dari Asia itu Asia, Jepang, Tiongkok, Hong Kong, Cina. Kalau kalian tahu mainan kecil, Mas, mainan apa wis, pokoknya kalian beli mainan kecil yang harganya 10 ribuan. Itu ada tulisannya, Mas, made in China. Mainan kecil loh, Mas, made in China. Masuk Indonesia gak iso kayak. Nah, itu sudah gaya hidupnya ke sana. Sekarang yang paling populer adalah kalian meniru gaya hidup Korea. Pak, saya BTS, Pak. Ini ada di sini nih. Soli ada, Soliha pun ada. BT21, Pak, saya, Pak. Jadi besok muka saya itu saya kasih tepung biar putih, kemudian saya kasih lipstik biar merah, Pak. Ya kan Korea. Oh, rambut saya tak warnai, Pak, pakai cat, Pak. Pak, saya kan gaya hidup Korea, jadi saya makannya harus sushi gitu. Ya, jadi beli ikan di pasar, terus gak dimasak, dimakan. Muntah akhirnya. Jadi berbeda ya, kehidupan sana dengan kesini tuh beda. Sana makan ikan mentah, kita makan ikan matang, beda. Di sana telur mentah dimaem, putihnya tok yang matang. Di sini, waduh, bisa muntah kalian. Nah, jadi gaya hidup keberabatan itu merupakan dampak negatif dari modernisasi ini. Bagaimana sikap kita menghadapi itu? Nah, nanti kita kaitkan dengan bagaimana pandangan Islam terkait modernisasi ini, Mas. Nanti ini menjadi MIT-nya ya. Jadi dalam surat Al-Isra itu ada bahwa manusia ini memang diciptakan sangat luar biasa, paling sempurna. Kalau diajari Pak Iman itu di surat At-Tin ya. Laqad khalaqnal insa nafi ahsani taqwim. Jadi kami telah menciptakan manusia yang dalam bentuk sebaik-baiknya. Cuman bagaimana dalam bentuk sebaik-baiknya itu akal yang sudah bagus ya, dia itu pastinya akan selalu berkembang, Mas. Oh iya, nanti berkembang. Teknologi ini harus seperti ini. Oh, berkembang lagi. Oh ya, kehidupan manusia ini kalau jual beli, kalau beli secara langsung jauh tempatnya. Oh, dengan online saja. Nah, selalu gitu. Nah, di dalam Al-Quran juga diingatkan bahwa bagaimana bersikap dengan adanya perkembangan dan perubahan teknologi. Itu ya. Jadi, oh ya, sumaradnahu asfala safilin. Jadi kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Artinya, kalau kita tidak bisa manfaatkan ke perubahan itu, ya kita akan kembali
ke tempat kita yang terendah. Ya tetap misalkan kita tetap miskin misalkan. Oh dari dulu awalnya kaya Pak karena ini akhirnya dia tidak bisa mengendalikan miskin. Oh ternyata perkembangan ini positifnya ini, negatifnya ini. Ya, misalkan dia sudah mengembangkan suatu modernisasi di masyarakat, kemudian dia lupa dengan adab, dengan ini, sikapnya yang salah. Nanti itu kita pelajari di sini ya. Nanti ada di soalnya. Nah, hari ini kita tugas ya, tugas kelompok. Tugas kelompoknya adalah saya jelaskan di kelompoknya nanti, gitu ya. Jadi silakan siapkan apa saja yang nanti akan ditulis di situ, ya, di kelompoknya itu. Silakan disiapkan. Saya buatkan breakout room-nya dulu. Saya buatkan 5 kelompok ya. Kita campur ya. Jadi kita campur. Jadi kita buat 5. Kemudian waktunya kita tambahi 90 ya. 15 menit saja. Oke. Kelompok 1 namanya kelompok budaya ya. Mohon maaf ya bentar. Yang kelompok 1 namanya kelompok Noma. Noma sini lewat sini. Bawa HP-nya. Lewat sini. Aduh. Ini. Noma. Kelompok budaya. Ya. Budaya, terus yang kedua teknologi dan sosial. Kalau punya repul nggak apa-apa pakai repulnya. Teknologi, kemudian kelompok sosial, kemudian ekonomi dan pendidikan. Kelompok ekonomi, langsung nanti join ya, join seperti breakout tadi ya. Oh ini tinggal 28 ya, siapa yang keluar ya tadi ya? Mas Vano mau kemana sih no? Kan pembelajaran hari ini no. Kelompok budaya itu Aal, Aisyah, Mbak Bilkis baru hadir ya Mbak Bilkis. Mas Vano kalau bisa ikut Mas Vano ya hari ini soalnya penilaian presentasi no. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Kelompok teknologi ada Ahmas, Atta. File dimatikan dulu ya. File. File konser. Saya tambahin lagi. Teknologi ada Ahmas, Atta, Haikal, Aspi, Nabiha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kelompok sosial ada Bilkis, Kaila, Div, kemudian ada Mas,
tunggal itu wafa. Kemudian yang pendidikan ada kansa, nama ini. Ditulis nama kelompoknya nanti ya. Jadi nama kelompoknya pun ditulis. Pak, saya kelompok apa, Pak? Sebentar Mas, habis ini ngikuti saja. Ada yang 6, ada yang 5 ya. Ini ada yang 6. Oke, bisa masuk ke roomnya ya. Saya kelompok apa, Pak? Siapa ini? Tadi sudah join Mas. Fauzan, kelompok sudah, tinggal join saja sudah. Nanti ada namanya di situ. Hasbi belum join. Belum, nggak ada, Pak, joinnya. Tidak ada. Tuh. Nggak. Coba sih. Ada Bi? Mas dah. Kelompok ekonomi, Pak. Ya. Mas Mbak Bilkis. Mbak Bilkis. Mbak Bilkis bisa dengar Pak Rudi, Mbak Bilkis? Kis? Halo? Baik, ini tugas kalian ya. Ini kelompok apa namanya? Budaya. Kelompok budaya ya. Nah, ini tugas kalian adalah ini. Nah, permasalahannya adalah ini. Ya, jadi kalian bahas di situ apa yang perlu dibahas dari modernisasi di bidang budaya. Ya, oh dulu mainnya ini peta umpet, sekarang ini. Nah, itu yang dibahas apa ini? Yang perlu dibahas adalah ini. Modernisasi yang terjadi apa? Jadi jelaskan satu-satu. Oh, modernisasi yang terjadi kalau dulu permainan menggunakan memakai secara tradisional, sekarang permainannya berubah ke modern menggunakan HP misalkan. Mainan dulu lebih berkelompok, sekarang sudah individu misalkan. Itu. Jadi jelaskan gambar itu perubahan modernisasi yang terjadi apa, gitu ya. Catat ini satu yang harus dibahas. Jadi yang perlu dibahas ini ya satu ya. Kemudian yang kedua, dampak positifnya bagi kalian apa? Jadi jelaskan nanti. Jadi dampak positif dari kegiatan di atas, perubahan di atas adalah
untuk zaman dulu itu lebih ini, kalau yang sekarang karena main HP lebih ini misalkan. Dampak negatifnya apa misalkan? Oh, kalau zaman dulu negatifnya itu kita kalau main harus ke tempat rumah yang jauh misalkan. Oh, kalau sekarang tinggal main di HP saja sudah bisa berkenalan dengan orang banyak misalkan. Jadi negatifnya apa kira-kira? Kemudian yang terakhir adalah sikap kalian dalam menghadapi perubahan tersebut. Seperti apa? Misalkan, oh saya mau melestarikan permainan engklek atau permainan egrang misalkan. Meskipun sekarang sudah ada HP. Oh saya harus tahu waktu dan tahu diri ketika bermain HP biar saya tidak terpengaruh dengan efek negatifnya HP misalkan. Jadi itu ya, paham ya? Jadi 4 ini kalian bahas ya. Kalian bahas. Nah, Pak Rudi sementara mau ke kelompok lain. Paham ya? Sudah ditulis ya? Dituliskan nanti siapa yang akan presentasi, siapa yang akan membacakan itu. Ditulis di buku. Modernisasi yang terjadi apa saja. Jadi semua kelompok harus menulis ya. Modernisasi yang terjadi, 1 ini, 2 ini, dampak positifnya apa, ini. Karena nanti dikumpulkan. Ya, paham? Asarsel, Mas Aal, paham Al ya? Iya, Pak. Silakan didiskusikan. Ini sudah ditulis semua. Yang pertama modernisasi Ya. yang terjadi, Bentar, Pak. dampak positif, dampak negatif, dan sikap yang harus Ananda hadapi. Gambarnya sudah tahu ya? Gambarnya ini ya. Jadi permainan ekrang, permainan lompat tali, permainan engklek, sama permainan peta umpet ya. Permainan HP. Begitu. Ya, paham ya Mas Fauzan? Gambar ini tampil, kalau tidak tampil kalian screenshot tidak apa-apa ya. Bisa di screenshot di HP-nya ya. Nah, untuk jaga-jaga. Oke. Sementara saya tak ke kelompok yang lain dulu. Oh, ini bisa. Live breakout room. Loh, Rafael kok di sini? Rafael tadi kelompok apa? Teknologi, Pak. Tadi Teknologi. saya keluar sendiri, Pak. Sudah saya Sudah, masukkan. Baik, tugas kalian kelompok teknologi ini. Iya. Ya, kalian nanti akan identifikasi modernisasi yang terjadi di bidang teknologi. Contohnya ini. Nah, ini gambar kalian nanti ketika kalian akan menjelaskan. Nah, apa yang perlu diidentifikasi Pak dari ini? Sudah jelas ya gambarnya ya? Oh, perubahan dulu dan sekarang. Kira-kira apa? Nah, kita yang bahas adalah ini. Loh, yang Mas Hasbi kemana, Pak? Loh, Aspi tidak ada. Aspi tadi Tidak sudah saya ada. ganti ke ekonomi kayaknya. Oh. Nah, yang perlu dibahas, ini perlu ditulis Mas Ahmas ya. Nanti setiap kelompok harus menulis di bukunya. Ya, 4 poin ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah modernisasi yang terjadi apa? Oh, yang pertama dulu kalau kendaraan kita naik sepeda ontel. Kalau yang sekarang sudah ada mobil, sudah ada sepeda motor misalkan. Oh, kalau dulu kalau mau ngirim pesan harus pakai surat. Jadi kalau sekarang sudah ada handphone gitu ya. Ditulis semua dari gambar itu. Nah, buku apa sekarang, Pak? Matematika, Pak. kok matematika sih Mas? Ya IPS lah Mas. Tuh. IPS. Kemudian yang kedua yang harus dibahas adalah yang perlu didiskusikan dampak positifnya apa? Tulis. Dampak positif yang pertama kalau zaman dulu teknologinya itu seperti ini. Teknologinya memang tapi tidak berpolusi udara misalkan. Karena dulu rata-rata naik becak atau sepeda ontel. Oh, kalau sekarang mobil Pak sama sepeda motor banyak polusi udaranya misalkan. Itu kalau negatifnya. Kalau positifnya sekarang apa? Lebih mudah. Oh, ternyata ke
keluar kota itu lebih mudah dengan naik sepeda motor daripada naik sepeda ontel lebih lama. Misalkan itu. Jadi ditulis itu. Oh, kalau ngirim pesan sekarang lebih cepat misalkan. Jadi dampak positif dari yang dulu apa, yang dampak negatifnya apa. Dampak positif yang sekarang apa, yang negatifnya sekarang apa. Ditulis semua. Kemudian terakhir, sikap yang harus kalian lakukan menghadapi modernisasi yang terjadi itu. Kira-kira apa? Oh, dengan perkembangan teknologi, mungkin dengan HP saya perlu apa namanya? Perlu membatasi menggunakan HP biar saya tidak ikut terpengaruh dengan efek negatifnya HP misalkan. Ya, kalau itu di HP. Oh, kalau zaman dulu mungkin apa menghadapi dulu. Oh, saya harus lebih apa namanya tahu bijaksana dalam memutuskan memakai teknologi yang ada. Jadi tidak semena-mena teknologi sudah bagus kalian ikut saja, tapi tidak boleh melewati batasnya begitu. Nah itu ya 4 ini harus di 4 ini harus dibahas ya. Jadi modernisasi setiap anak harus nulis di buku catatannya karena nanti kalian akan dikumpulkan di tugas IPS, pengumpulan tugas ya. Kan sekarang nanti diskusikan itu. Jadi catat semua, diskusikan selesai, nanti di foto baru kalian kirim ke link pengumpulan tugas. Jadi tidak ada alasan tidak selesai ya karena dibicarakan di kelompok. Gambarnya sudah ini ya, sudah paham ya? Ini adalah gambar kalian ya untuk kelompok teknologi. Menghadapi apa tadi, Pak? Menghadapi modernisasi yang terjadi, Mas. Sikap Ananda dalam menghadapi. Di sana wis, di sana. Di rumah. Dalam menghadapi modernisasi yang terjadi. Jadi yang modernisasi tersebut kira-kira apa sikap kita yang terjadi? Oh, kita harus lebih hemat meskipun teknologinya sudah canggih karena rata-rata memakai listrik misalkan. Jadi begitu ya. Ini bisa di screenshot ya gambarnya ya. Kalau ya nanti saya soalnya mau ke grup yang lain ya. Sudah, Pak. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, nanti siapa yang akan bicara, siapa saja yang akan bicara itu. Ini sebentar sini. Nih bawa sini. Ya sini. Kita ambilkan kancing dulu ya. Aduh. Nih. Ini HP-nya. Ini jadi ambil. Bentar ya. Baik, untuk kelompok sosial ya. Jadi untuk kelompok sosial hari ini tugasnya apa? Ini tugasnya. Kalian akan identifikasi terkait perubahan sosial atau perubahan modernisasi di bidang sosial. Share-sharannya Pak Rudi kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Jadi di perubahan sosial ini kalian akan mengidentifikasi ini, Mas. Jadi perubahan yang terjadi ya kalau di zaman dulu dan zaman sekarang. Ya, kalau dulu masih ada pasar tradisional, sekarang itu adanya pasar modern. Ya, kira-kira ada
warung, kalau dulu sekarang ada Indomaret, Alfamart atau sebagainya. Apa yang harus dibahas? Nah, ini yang harus dibahas, Mas. Modernisasi yang terjadi apa pada gambar itu? Oh, kalau zaman dulu untuk membeli sayur harus ke pasar tradisional. Kalau sekarang sudah bisa secara online atau di hypermart misalkan atau di supermarket ya. Kalau yang warung kalau beli nggak lengkap, yang lengkap sekarang di Indomaret sudah lengkap begitu ya. Ini semuanya ada ya, Hafid ada, Bilkis ini ada, Dakis. Hidupkan videonya Mbak Bilkis. Mbak Bilkis. Mbak Bilkis tadi nggak keluar, nggak kedengaran suaranya, Mbak. Nggak ada ya, Pak. Nah, setiap kelompok harus wajib menulis ini. Ya, modernisasi yang terjadi apa? Ya, dari gambar ini, Mas. Nah, ya, paham ya? Ini boleh di screenshot dulu. Di screenshot dulu. Sudah, Pak. Jadi tunggu dulu, Ini di screenshot dulu. Nanti yang kita bahas ini ya. Yang kedua, dampak positifnya apa yang terjadi dengan adanya perubahan di bidang sosial itu, jadi apa perubahannya ya. Kemudian dampak negatifnya apa, tulis ya. Oh, dampak negatifnya Pak, kita tidak bisa menawar kalau di Indomaret, nah misalkan kalau di pasar kita bisa gitu ya. Kemudian sikap yang Ananda lakukan dalam menghadapi modernisasi tersebut apa? Oh, saya harus bersikap ini Pak, harus bersikap saya harus adil misalkan. Saya harus juga beli di toko warung, enggak terus belinya di apa? Di hypermart atau di supermarket ya. Karena di sana harganya juga lebih mahal. Kalau di sini lebih murah misalkan. Oh, dampak positifnya lebih mudah Pak kalau beli di Indomaret. Sudah ada harganya, tinggal kita pakai. Itu. Kita beli, ya enak. Sikap Anandanya apa dalam menghadapi itu? Misalkan kita harus menghemat meskipun ada apa namanya supermarket yang lebih modern. Jangan ada supermarket terus kalian apa boros misalkan, so beli di sana aja Pak, lebih bagus, terus kamu boros. Enggak. Jadi sikap apa yang harus kalian lakukan menghadapi perubahan tersebut? Paham ya? Jadi semua kelompok harus menuliskan ini di buku catatannya. Silakan nanti didiskusikan, tulis. Ini anggap ini 4 ini pertanyaan yang harus kalian cari melalui gambar ini, ya. Ya, paham ya? Ini dulu, ini sekarang, gitu ya. Jadi ini Iya, boleh Pak. boleh di screenshot. Nanti saya kasih waktu sampai jam 10 kurang seperempat ya. Silakan didiskusikan. Karena nanti tugasnya itu akan dikumpulkan di link pengumpulan tugasnya Pak Rudi. Jadi kalian tulis semua. Jadi tidak ada alasan untuk tidak selesai karena kita bahasnya di kelompok ya, tidak di luar kelompok. Paham ya? Saya ke kelompok lain dulu. Baik, kelompok apa ini namanya tadi? Ekonomi ya. Pak. Paras ada, Hasbi, Nabiha ada, Nabiha, Pak Wafa ada. Oke. Tugas kalian adalah mengidentifikasi modernisasi yang terjadi di bidang ekonomi. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nanti tidak usah tanya Pak ini gambarnya apa gitu ya. Sudah tahu ya, ini ada perbedaan ketika zaman dulu dengan yang sekarang. Ya. Oh, dulu kalau buat genteng pakai tangan. Sekarang pakai mesin. Kira-kira apa yang perlu dibahas dari situ? Nah, yang perlu dibahas adalah ini, Mas. Jadi yang perlu dibahas adalah ini. Yang pertama, modernisasi yang terjadi. Nah, dari gambar ini. Oh, yang pertama, gambar pertama, kalau dulu kalau untuk membuat kain sutra atau kain apalah gitu ya,
kita harus memakai tangan dan kaki. Kalau yang gambar kedua, kalau sekarang sudah pakai mesin misalkan, dan semuanya, pokoknya semuanya harus dijelaskan. Jadi modernisasi yang terjadi apa? Kemudian yang kedua, dampak positifnya dari gambar itu apa, Mas? Dari perubahan itu. Tulis. Jadi semuanya nulis di buku catatan ya. Dibahas nanti, didiskusikan. Modernisasi yang terjadi 1, 2, 3, apa saja. Dampak positifnya apa? Oh, kalau dulu dampak positifnya kain itu lebih detail, lebih bagus ya. Dan lebih terasa sangat itu adalah hasil karya tangan manusia. Kalau yang sekarang kainnya ada yang bolong, kadang kurang bagus jahitannya misalkan. Itu nanti dibahas ya. Oh, kalau dulu gentengnya itu lebih ini, kalau sekarang lebih kuat. Carilah dampak positif dari keduanya, negatifnya juga ya. Kemudian yang terakhir, sikap yang harus kalian lakukan dalam menghadapi modernisasi itu, Mas. Apa? Oh, kita juga harus memperhatikan yang tradisional biar kebudayaan Indonesia tetap ada misalkan. Nah, itu. Oh, saya dalam menghadapi ini saya harus membeli produk dalam negeri yang dilakukan dengan meskipun dilakukan dengan mesin misalkan. Tidak impor dari luar misalkan. Jadi ditulis ya, nanti didiskusikan. Ingat, setiap kelompok menulis di buku catatannya karena nanti dikumpulkan, difoto, dikumpulkan seperti biasanya di link pengumpulan tugasnya Pak Rudi ya. Ini di screenshot dulu biar nanti ada Mas Faras ya di screenshot ini. Sudah ya, oke. Saya tinggal dulu ke kelompok terakhir. Baik, kelompok apa ini namanya? Kelompok pendidikan ya. Wah. Jadi ini adalah tugas kalian. Mohon maaf karena saya tadi menjelaskan di kelompok lainnya. Jadi masih agak lama. Tugas kalian adalah mengidentifikasi perubahan atau modernisasi yang terjadi di bidang pendidikan. Sudah terlihat gambar Pak Rudi? Ya. Gambarnya sudah terlihat, Mbak Inung, Valen, Nawaf, Syahran, nih. Kelihatan ya? Sudah, Pak. Kalau bisa di screenshot nanti ya, biar biar ketika diskusi enak. Jadi perubahan atau modernisasi yang terjadi di bidang pendidikan sekarang dan dulu, ya, dulu dan sekarang. Oh, kalau dulu papannya masih whiteboard. Nah, jadi yang perlu dibahas adalah modernisasi apa yang terjadi pada gambar tersebut. Perubahan apa? Ya, tulis. Oh, ada 4 gambar, Mbak, tulis semua. Oh, kalau dulu meja guru harus nyebutkan satu-satu. Sekarang sudah ada laptop untuk medianya gini-gini misalkan. Jadi modernisasi yang terjadi ini. Setiap kelompok anaknya harus menulis di buku catatan ya. Menulis apa ya, ini yang kita bahas. Jadi dampak positifnya apa? Oh, kalau dulu pakai pensil itu lebih lama nulisnya. Kalau sekarang sudah pakai LCD lebih cepat. Jadi tidak butuh waktu lama misalkan. Jadi carilah dampak positif dan negatif dari gambar ini. Paham ya? Oh, kalau dulu dampak negatifnya ini Pak, lama Pak. Pembelajarannya masih monoton Pak, saya bosen. Nah, kalau sekarang sudah gini misalkan. Nah, sekarang negatifnya pun ada apa? Oh, kalau sekarang belum terkontrol Pak, nanti bisa saja saya lihat situs-situs yang bukan di usia saya misalkan. Nah, itu dibahas ya, dampak positif dan negatifnya. Nah, kemudian yang terakhir, sikap Ananda dalam menghadapi modernisasi tersebut. Apa? Oh ya, kalau sekarang berarti saya harus bisa memilah atau mengelompokkan mana informasi yang saya dapat melalui internet dengan
yang baik dan yang buruk ketika disuruh guru misalkan. Jadi itu yang perlu kalian bahas. Apa yang harus dilakukan? Ya, ya Mbak Valen ya. Coba semuanya hidupkan videonya. Nggak usah dimatikan gitu. Nah, gitu kan enak. Jadi kalau diskusi harus dihidupkan. Tidak boleh dimatikan videonya. Ya. Coba Del. Ini rata-rata solihah yo. Solihnya cuma Nawaf ya. Ini ada apa-apa. Jadi ini yang harus dibahas ya Mas Nawaf dan kelompok ya. Modernisasi yang terjadi dari ini. Apa? Dampak Masih nggak positif. bisa, Pak. Hah? Masih nggak bisa. Oh ya, tidak apa-apa. Dampak positifnya dan negatifnya apa? Kemudian sikap kalian dalam menghadapi perubahan itu nanti seperti apa? Jadi itu seakan-akan ini adalah pertanyaan ya. Jadi kalian harus bahas. Nomor 1, modernisasi yang terjadi apa? Tulis saja. Dampak positifnya apa? Dampak negatifnya apa? Sikap Anda dalam menghadapinya apa? Saya kasih waktu sampai jam 10 kurang 5 ya. 10 kurang 5. Oh, dibahas. Ini sudah di screenshot ya Mas Nawaf dan kelompok ya. Sudah ya. Di screenshot dulu biar ada datanya. Oke, saya tinggal dulu, saya kasih waktu untuk diskusi dengan kelompoknya ya. Jangan lupa ditulis oleh setiap kelompok karena akan dikumpulkan di link pengumpulan tugas ya. Hati-hati ya. Lihat, ada ikan di sana. Ayo kita prajurit kecil. Rumah kita kotor dengan sat. Ayo taruh ikannya ke dalam kolam ikan. Terima kasih ya. Hati-hati ya. Wah, dadanya jadi sangat hebat sekali ya. Ya, tikus nakal mengaduk-aduk lagi deh. Wah, gawat nih. Itu semua sampah di taman. Kita perlu membersihkannya. Menjaga lingkungan dimulai dari diri sendiri. Saya adalah boneka penjaga lingkungan. Taman adalah rumahku, dan aku cinta semua taman. Tikus nakal, jangan membuang sampah sembarangan lagi ya. Bangunannya kotor sekali. Ayo cuci. Cuci. Haha. Selanjutnya sikat-sikat. Sikat-sikat. Puka-puka. Hehe. Bilaslah dengan air.
Wah, bersih cemerlang ya. Nah, Ayo minum banyak air dan tumbuhkanlah dengan besar. Aduh, airnya habis. Ayo kita ambil air lagi. Berikanlah bunga-bunga yang cantik. Ayo minum banyak air dan tumbuhkanlah dengan besar. Wah. Aduh, airnya habis. Ayo kita ambil air lagi. Wah. 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 Tanamlah pohon yang tumbuh bersama baik. Ayo gali tanahnya. Ayo pilih bibit yang kamu suka. Bayi awan sudah datang. Wow. Tanamlah pohon yang tumbuh bersama baik. Ayo gali tanahnya. Ayo pilih bibit yang kamu suka. Bayi awan sudah datang. Wah, kita harus tanamlah pohon yang tumbuh bersama baik. Ayo gali tanahnya. Ayo pilih bibit yang kamu suka. Bayi awan sudah datang. Mas Rizal ikut kelompok sini ya. Oh iya, Pak. Oke. Ya Pak, ya Pak. Dikasih tahu. Dikasih tahu. Ya, tugasnya. halo Rizal. Halo Rizal. Halo Rizal. Kamu mendapatkan rencana ini dengan Zal, hidupin video Zal. Zal, ngomong Zal. Ya. kita lihat. Ayo. Aku Kiki si robot. Kota ini cukup kotor. Ayo kita bersihkan. Ayo bersihkan kota bersama-sama. Wah, kita harus membuat kayunya dengan indah. Geser panjang benang putih.
Kau bukan kebun jenius. Aku Kiki si robot. Kota ini cukup kotor. Ayo kita bersihkan. Ayo bersihkan kota bersama-sama. Ya, tikus nol. Ada kesulitan, Mas? Banyak, Pak. Banyak sekali ya. Tidak, Pak. Alhamdulillah saya tidak. Tetap didiskusikan hari ini kalau bisa sudah rampung ya. Jadi sudah. Haikal, ini Rafael, Putri ada suaranya tadi itu. Tadi ada suaranya, Pak. Tapi pas suara cuman pas akhir-akhir toh. Mbak Putri paham tugasnya hari ini apa, Mbak Putri? Mbak Putri, Saya suruh on gak mau, Pak. Pak. sudah paham tugasnya kelompokmu apa hari ini? Coba kita lihat. Walau kamu dapat Paham. di sini. Katanya HP-nya hilang, Pak. Kita tidak usah bahas yang itu, kita bahas kelompoknya kamu akan membahas tentang apa nanti itu saja ya. Kiki si robot. Kalau HP masalah HP hilang harus kan disapa pagi tadi bicara-bicara dengan temannya. Tidak ada kesulitan ya, Mas Ahmas, Mas. Alhamdulillah tidak. Pokoknya jawaban kalian harus kompak ya, jadi tidak boleh berbeda. Nanti misalkan modernisasi yang terjadi apa, itu Kipas gambar kartun. Mata. Mata. Hidung. Hidung. gimana kelompok budaya? Sudah? Kelompok Mas Hafid? Sudah diskusi apa belum? Mbak Kai, gimana? Wah, ini nggak diskusi paling ini dari tadi ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Diskusi sama siapa saja Diskusi, tadi? Pak, tapi di chat, Pak. Mbak Wilkis nggak bantu, Pak. Masih luar biasa spesial. Pokoknya nanti jawaban kalian harus sesuai ya, harus sama. Jadi tidak boleh nanti satu orang beda-beda ini ya. Jadi harus sama diskusinya. Ingat nanti akan dikumpulkan. Jadi kalau bisa sudah selesai Zoom nanti difoto kemudian isi link pengumpulan tugas ya. Nanti saya cek di situ. Mas Radif hadir, Mas Radif. Kameranya Bilkis kenapa Kis? Kok udah bisa Kis? Mie dalam pot. Bilkis. Bilkis datangnya telat. Mbak Bilkis, jadi hidupkan videonya biar temennya bisa tahu. Mbak Bilkis. Berarti tidak ada kesulitan ya, Radif ya. Mano, Kaila, Hafid, ya diskusikan 4 poin tadi itu, kemudian ditulis di bukunya ya. Iya, Pak. Layang-layang kertas.
Mas Faras tadi kelompok apa, Ras? Ekonomi, Pak. Ekonomi, oke. Layang-layang mana yang kamu sukai? Baik, waktu breakout room-nya otomatis habis ya. Jadi saya sudah kasih waktu tadi sampai jam 9.55. Nah, lagi yang sudah diskusi tadi, sudah hafal ya nama kelompoknya tadi ya? Sudah hafal ya? Nah, karena waktunya sudah jam 10, kita lanjutkan di pekan depan untuk presentasi ya. Jadi saya perintahkan kelompok kalian untuk membuat media presentasi. Ya, contoh, Pak saya mau pakai Pak, pakai gambar ini Pak, misalkan kirim ke Pak Rudi akan tampilkan, atau kalau yang pakai laptop nanti saya jadikan co-host, tidak apa-apa. Jadi minggu depan kita akan presentasi, silakan didiskusikan. Pak saya boleh buat grup diskusi kelompok, boleh ya, untuk IPS ya. Jadi tadi kan sudah hafal itu, misalkan Mas mau buat dengan kelompoknya, mau bicarakan tentang ini, boleh ya. Jadi silahkan yang sudah didiskusikan itu sudah ditulis semua ya tadi ya, sudah dijawab. Kalau sudah nanti langsung difoto, dikumpulkan di link pengumpulan tugas ya. Tugas Pak Rudi di deskripsi grup ada. Bukan tugas Bu Laili atau Pak Iman ya, tugas Pak Rudi itu yang link punya saya saja, jangan punya Bu Laili. Nanti di situ udah ada mata pelajaran IPS soalnya. Nah, hari ini saya tunggu kan sudah selesai tuh, tinggal upload saja. Ya. Jadi saya persilahkan untuk membuat grup untuk presentasi minggu depan, karena minggu depan akan ada penilaian praktek ya, penilaian praktek terkait presentasi kalian. Nanti saya mau pakai Pak, saya pakai ini misalkan, saya pakai video Pak, boleh misalkan, tidak apa-apa. Ya, jadi silakan dikreasikan sesuai dengan kreasi kalian, gitu ya. Paham ya untuk hari ini? Jadi silakan boleh buat grup sementara sampai minggu depan. Ya, jadi buat grup boleh. Jadi diskusi di grup itu boleh. Ya, kalau saya yang buat nanti saya juga nggak terlalu hafal tadi kelompoknya. Jadi silakan dibuat oleh kalian sendiri ya. Paham ya? Nanti ditentukan sendiri ketua kelas, ketua kelompoknya siapa. Ya, nanti yang sudah buat grup bisa lapor Pak Rudi WA ya. Pak saya sudah buat grup, ya, Pak. misalkan. Ya, paham? Yap. Baik, karena sudah jam 10, kayaknya itu dulu dari Pak Rudi, karena Zoom-nya akan dipakai di kelas 2 ya. Jadi untuk hari ini kita sudah belajar tentang contoh modernisasi di berbagai bidang ya, ada ekonomi, teknologi, budaya, sosial, dan ekonomi. Jadi itu akan membuka wawasan bagi kalian tentang bagaimana sikap dan perilaku yang baik dalam menghadapi perubahan dan modernisasi sosial, budaya, teknologi di masyarakat dan lingkungan kalian. Itu ya. Nanti minggu depan kita akan presentasi dan praktek, akan ada penilaian. Jadi lakukan yang terbaik untuk minggu depan. Gitu ya. Baik, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan menjadikan ilmu yang barokah bagi kalian dan khususnya kalian semua. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.